Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan di dalam anugerahnya. Kita sudah sampai di minggu keempat Advent pada hari Minggu ini. Kita menantikan kelahiran, memperingati kelahiran Yesus dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Ini untuk kita memuji, menyembah Dia. Datanglah kau yang tidak beriman. Oh, come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Datanglah kau yang sedang rapuh dalam ketakutan, kecaplah kasih-Nya. Datanglah kau yang bersembunyi, tak perlu berlari, pandanglah padanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir untukmu. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir untuk Kristus telah diberikan. Kristus telah diberikan, biar kita layak. Dia janjikan damai bagi yang percaya. Kristus telah diberikan, biar kita layak. Dia janjikan damai bagi yang percaya. Datanglah kau yang tak empunya, Dia kurban sempurna, pandanglah padanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir untukmu. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir untuk Christ is born, Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Saya undang untuk jemaat terkasih kita bangkit berdiri. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Allah, anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ibadah Minggu Advent yang keempat dimulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Aku hendak mengagungkan engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya." Mari kita boleh datang kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Dia. Bersama dengan suara malak di surga, kita memuji Tuhan. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malam memuji, mulia bagi Sang Raja. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang baka, lahir dalam dunia. Dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengan malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Raja damai yang besar, sorga hidup yang benar. Mari kita dengan segenap hati memuji Tuhan. Raja damai yang besar, sorga hidup yang benar. Datang pilih umatnya, beri harapan dalamnya. Nyata pandang dirinya, maut salib diterima, agar orang percaya saudara dan saya mendapatkan hidup yang kekal. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Benar Tuhan, Engkau adalah penggenapan daripada janji-janji yang diberitakan dalam perjanjian lama, yang Engkau lahir di dunia ini melalui bayi kecil Yesus. Tapi Engkau ya Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus
dosa-dosa kami semua. Dan hari ini ya Tuhan, kami ingin memperingati kelahiran-Mu. Dan kami ingin memuji dan menyembah Engkau dari awal ibadah ini sampai akhir. Biarlah ya Tuhan, segala kemuliaan boleh ya Tuhan kami persembahkan bagi Engkau. Memang yang layak, yang pantas untuk kami puji, yang kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya. Kita boleh menikmati minggu keempat dari minggu Advent ini. Atau minggu ketiga dari bulan Desember ini. Dan kita tahu ini pergumulan panjang dari tahun ini yang tidak mudah. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus lahir memberi sukacita di tengah-tengah kekelaman. Dan karena Yesus lahir, para Majus itu datang. Mereka datang untuk memuji, menyembah. Mereka bersukacita. Mari kita bersukacita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita katakan, kami Majus dari timur. Datang cari Raja yang benar. Biarlah kita sama. Kita mau datang cari Yesus. Kami Majus dari timur. Datang cari Raja benar. Lewat gurun, lembah gunung. Dipimpin bintangnya. Oh, bintang timur yang cerah. Bintang Raja mulia yang memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Lahir Raja damai baka, Masku bawa kepadanya. Yang memerintah umatnya sampai selamanya. Oh, bintang timur yang cerah, bintang Raja mulia yang memimpin langkah kami sampai jumpa terangnya. Yesus adalah bayi yang memberikan sukacita karena dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan kita tahu dia mati di atas kayu salib untuk bayar semua hutang dosa kita. Oleh karena itu mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan karena kita tahu kita ini adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan pengampunan yang daripada Tuhan. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datang kepadanya. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya. Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Saya undang untuk jemaat semua kita bangkit berdiri. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku yang memberikan kelepasan pengampunan bagi dosa kita. Tiadalah padaku suatu kebaikan,
tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Jemaat yang kekasih, mari kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, yang memahami isi hati kita. Mari kita tenangkan hati kita dan mengaku segala dosa kita. Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Penuh kegentaran karena dosa dan kesalahan kami. Tiada kebaikan sesungguhnya Tuhan di dalam diri kami. Karena apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, bahkan sekalipun kami melayani, di situ ada kegelapan, karena di situ ada diri kami Tuhan. Untuk kepentingan kami, untuk segala sesuatu yang hanya fokus pada kemuliaan kami. Tuhan, ampunilah kami. Sucikanlah kami Tuhan. Oleh darah-Mu yang kudus, Tuhan, ampunilah kami. Terangilah kami dengan segala kebenaran-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sesungguhnya terang yang ajaib itu. Membasuh dosa kami, menyucikan, menguduskan, dan memperbaharui kami. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya untuk terus Tuhan membentuk kami. Buatlah kami taat dan setia dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita diampuni karena kita tahu ada kebenaran firman Tuhan. Roma 4 ayat 7 dan 8 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan, karena kita diampuni oleh anugerah Tuhan yang limpah. Mari kita respon dengan pujian ini. Dia cariku yang berdosa, meskipun ku tak patutlah. Acapku langgar hukumnya, harusnya ku binasalah. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, yang menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, mari kita mengakui pengakuan iman rasuli. Berbunyi demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Beritakanlah di gunung, diamlah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, Allah diberembus. Beritakanlah di gunung, diamlah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, Allah diberembus. Lahir di palungan Kristus Yesus Tuhan, membawa kabar sukma untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, dia Yesus Tuhan. Dia adalah Allah yang benar, yang datang ke dunia ini. Dia adalah terang yang sejati itu, yang datang kepada orang yang tidak percaya. Datang kepada orang yang sedang bergumul, datang kepada orang yang sedang rapuh. Maka dia akan memberikan kelegaan kepada Bapak Ibu Saudara. Oh come, all you unfaithful. Unfaithful, come, weak and unstable, come, no, you are not alone. Oh, come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Datanglah, datanglah kau yang sedang rapuh dalam ketakutan, kecaplah kasih-Nya. Datanglah kau yang bersembunyi, tak perlu berlari, pandanglah padanya. Dia lahir
Dia lahir, dia lahir, dia lahir untukmu. Oh, dia lahir, dia lahir, dia lahir bagi saudara dan saya membutuhkan terang untukmu. Kristus telah diberikan agar kita layak. Dia janjikan damai bagi yang percaya. Kristus telah diberikan agar kita layak. Dia janjikan damai bagi yang percaya. Datanglah kau yang tak empunya, dia korban sempurna. Pandanglah padanya. Dia lahir, dia lahir, oh dia lahir. Dia lahir bagi saudara dan saya. Untukmu dia lahir. Dia lahir. Dia lahir. Apapun pergumulan saudara dan saya, dia lahir bagimu. Christ is born. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Christ is born. Christ is born. Christ is born for you. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, ini sudah Advent keempat dan kami mulai merasakan suasana Natal walaupun berbeda pada tahun ini. Akan tetapi Tuhan ada di antara kami yang mungkin mempunyai banyak perasaan-perasaan sedih, duka, dan campur aduk di dalam perasaan kami pada saat kami mengikuti ibadah ini baik on-site maupun online. Kami banyak pergumulan iman yang belum terselesaikan. Kami berdoa biarlah di Advent keempat ini Tuhan berkenan menghiburkan dan memberikan kepada kami jawaban-jawaban yang secukupnya untuk kami boleh merayakan Natal dengan baik. Kami berdoa biarlah pemaparan firman hari ini boleh menolong kami semua yang mendengarkan dan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semua ingin menjadi terang dunia seperti bagaimana Kristus datang sebagai terang. Akan tetapi harus diakui bahwa Natal tahun ini adalah Natal yang berbeda. Tahun yang sangat berbeda. Saya sendiri juga cukup bergumul di dalam hal ini. Karena salah satu anggota keluarga kami pun menjadi korban dari COVID. Kakak di atas saya, dan dua keponakan saya akan melalui Natal tanpa ayah, kakak saya tanpa suami. Dan ini cukup memberikan hati yang gundah gulana. Saudara, saya ingin kita sama-sama menyadari bahwa untuk beberapa orang Natal itu tidak mudah. Karena Natal biasanya bukan hanya kita merayakan sebagai suatu perayaan religius, tetapi juga sebagai suatu kebersamaan dengan keluarga. Saudara,
Saya juga ketika mempersiapkan ini cukup bergumul karena di dalam kenyataannya peristiwa Natal tidak terus-menerus nampak seperti Silent Night, Holy Night. Karena setelah kelahiran Kristus terjadi sesuatu tragedi yang besar. Karena itu saya ingin mengajak saudara membaca Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, kalimat terakhir itu nyes ya, nyet gitu ya. Orang-orang yang mengalami duka karena COVID mengalami pergumulan yang berat. Banyak kata-kata hiburan dari firman Tuhan, tapi sulit untuk diterima. Bagaimana tidak saudara, meratapi saja tidak sempat. Apalagi di awal-awal pandemi seperti kakak ipar saya. Tiba-tiba tahu, sudah tidak bernafas, langsung dibungkus, kemudian masuk ke dalam peti, dikubur. Tidak ada yang bisa menemani kecuali anak-anaknya, karena istrinya juga positif. Saudaraku sekalian, berbulan-bulan mungkin sulit sekali menerima kenyataan ini seperti halu ya. Orangnya udah gak ada ya, kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Saudara, ketika saya mendengar kata-kata kalimat ini, Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur. Sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, silahkan merayakan Natal, damai di bumi, malaikat bernyanyi. Tapi aku masih tidak bisa dihibur, karena yang kukasihi tidak ada lagi. Saudara, saya ingin kita sama-sama mencoba menelusuri ayat-ayat ini. Di pasal 2 ayat 16 sampai 18. Oh maaf, ada di sini ya. Sorry. Ini gimana nyalainnya? Oh, sorry. Ya. Di dalam pasal 2 ayat 16 ditulis di sini, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Saudara, di dalam ayat ini kita melihat ada salah persepsi. Herodes marah karena merasa diperdayakan oleh orang-orang Majus. Dia marah karena apa yang dia takuti sekarang makin mengancam dia. Saudaraku sekalian, tetapi Herodes mengatakan saya diperdaya. Saudaraku sekalian, kita tahu sebenarnya sama sekali orang Majus itu tidak bermaksud memperdaya. Yang kita lihat di ayat 12, orang Majus itu tidak mengikuti keinginan Herodes untuk memberitahu di mana Yesus itu ditempatkan berada. Karena apa? Karena sudah diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka mereka pulang, mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sama sekali bukan untuk memperdaya. Tetapi Roh Kudus memberitahukan yang benar yang mana. Saudaraku sekalian, tetapi Herodes itu marah. Dan kalau kita lihat kemarahan Herodes itu, marahnya marah benar-benar marah. Furiously angry. Ya, di dalam tafsiran dikatakan kata ini hanya ada di sini dalam perjanjian baru. Ditambah very,
angry, furiously angry, marah banget. Saudara, saya ketika mencoba melayani beberapa keluarga, saya melihat memang ada orang-orang tertentu yang memang sejak kecil itu mempunyai kecenderungan untuk cepat sekali marah, cepat sekali untuk terpicu marahnya dan tidak bisa menguasai rasa marah itu. Nah, saudara, saya melihat ini turunan saudara. Keluarga Herodes turun-temurun itu mempunyai satu gen yang pemarah, gen yang licik, ya, jahat begitu ya. Identitas dia memang seperti itu. Saudaraku sekalian, kenapa dia marah, saudara? Herodes marah karena dia takut. Saudara, banyak orang marah sebenarnya karena takut. Marah sama istri. Kenapa? Karena dia takut sebenarnya. Takut kehilangan kendali. Marah sama anak. Karena dia takut sebenarnya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan anak. Jadi dengan kekerasan, dengan kemarahan mencoba mengendalikan anak. Saudaraku sekalian, mungkin juga di gereja bisa kita saling marah kepada satu sama lain. Kenapa? Karena takut. Saudara, sebenarnya ketika Matius menuliskan ini, Matius sedang mengatakan dunia dalam kegelapan yang sangat gelap punya pemimpin kayak Herodes. Saudara, kalau kita tarik lagi ke belakang. Sebelum ini saya khotbah di GKY Greenfield bicara tentang bagaimana orang Israel kemudian berkeras hati minta dipimpin oleh raja. Walaupun mereka sebenarnya telah dipimpin oleh Allah. Ini akibatnya. Mereka minta dipimpin oleh raja. Manusia memberontak sama Allah. Akibatnya mereka mendapatkan raja yang jahat. Raja yang kejam. Raja yang korup. Sampai Kaisar Agustus sendiri mengatakan, ini raja, saya lebih, kalau milih saya lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena apa? Anaknya sendiri dibunuh. Karena begitu takutnya. Saudara sendiri bisa dibunuh. Darah daging sendiri. Saudaraku sekalian, ketika kita rasa takut ya. Dan kita tidak lagi takut sama Tuhan. Kita bisa jadi orang yang kejam loh. Hati-hati. Saudara, kemudian di situ dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang diketahuinya dari orang Majus. Dia tanya pada orang Majus, kapan kamu lihat bintang? Lalu dia coba pikirkan lagi kapan. Oh, rupanya Tuhan Yesus mungkin sekitar 2 tahun ke bawah. Berarti ini bukan waktu itu juga ya saudara ya. Jadi sudah perjalanan orang Majus yang begitu jauh, begitu panjang. Nah saudaraku sekalian, akan tetapi kalau kita lihat saudara, waktu si orang-orang Majus ini datang, Herodes berpura-pura menjadi raja yang tidak ganas. Berpura-pura tidak ada apa-apa dengan bayi itu. Berpura-pura juga ingin menyembahnya. Dan kemudian mengatakan, ya mungkin dengan manis ya. Dia menyambut orang Majus ini. Kemudian dengan sedikit takut dia tanya-tanya. Ya dia selidiki. Saya yakin dia itu licik-likiat ya. Ya, tetapi saudaraku sekalian, ketika akhirnya Herodes membunuh bayi-bayi, maka kelihatan the true color of him. Saudaraku sekalian, pada saat kita marah ya, kadang-kadang ketahuan. Ciluk Mbak. Ternyata engkau adalah yang sesungguhnya adalah seperti ini. Saudaraku sekalian, pembunuhan bayi-bayi itu menunjukkan the true color of Herodes. Siapa dia sebenarnya? Dia adalah raja pengecut. Raja yang simultaneously gampang sekali marah.
Saudara Peter Bruegel menggambarkan peristiwa pada saat itu. Di mana damainya? Di mana damai di bumi? Daniel de Volterra menggambarkan peristiwa ini, saya dapat dari Pak Wim Chandra kemarin ya, gambar-gambar ini bagus sekali. The Massacre of the Innocent. Pembantaian anak-anak yang tak bersalah. Banyak sekali saudara pelukis-pelukis yang menggambarkan ini. Guido Reni juga menggambarkan The Massacre of the Innocents. Kemudian juga Gustave Doré, The Massacre of the Innocent, digambarkan kejam sekali. Saudara bisa lihat ibu yang melindungi anak itu ya. Saudara bisa bayangkan kalau itu adalah saudara-saudara ya, anak mau dibunuh begitu ya. Dan juga ketakutan dari para ibu-ibu yang digambarkan oleh Leon Cogniet. Saudaraku sekalian, kejahatan daripada Herodes membuat kemudian kita berpikir ya, katanya Tuhan Yesus datang ke dunia membawa damai di bumi. Pada kenyataannya banyak sekali bayi-bayi yang mati dan ibu-ibu yang berduka. Ibu-ibu yang menjerit pada malam itu. Saudara bisa bayangkan jeritannya. Ya, ketika kakak ipar saya meninggal, sudah tidak bernafas lagi. Saudara saya menjerit. Dia adalah orang yang terbaik di dalam keluarga saya. Saya rasanya ingin mengatakan, Tuhan kenapa bisa begitu cepat sekali? Enggak, jangan. Rasanya ingin menyatakan bahwa tidak mungkin ini terjadi, tidak mungkin. Saudara, namun sebenarnya kita boleh melihat, saudara, kalau kita pikir-pikir ya. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu peristiwa yang mirip kapan saudara? Yaitu ketika Musa lahir. Ketika Musa lahir terjadi pembantaian bayi-bayi. Dan itu adalah awal di mana Allah ingin membawa umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Memang Herodes adalah raja yang jahat. Dan keturunan-keturunannya juga jahat. Tetapi kita melihat bahwa itu menunjukkan identitas dirinya. Tadi seperti yang saya katakan, on hearing that the son of Herod, king of Jews, had been slain when Herod ordered that all boys in Syria under the age of 2 be killed, Augustus said it's better to be Herod's pig than his son. Jadi saudaraku sekalian, ketika Kristus lahir ada Herodes yang jahat. Ketika Musa lahir ada Firaun. Dan kita melihat ada kesamaannya. Kita ingat bahwa Matius sebenarnya mau menulis bukan untuk pembaca non-Yahudi, tetapi untuk pembaca Yahudi. Sehingga kita orang modern mungkin agak bingung. Dan ketika ditulis, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mulai kita dibimbing kepada sesuatu. Saudaraku sekalian, kita dibimbing kepada suatu nubuat, suatu perjanjian. Saudara, ketika kita baca di dalam Nabi Yeremia, betul. Yeremia 31 pernah menuliskan ini. Terdengar suara di Rama. Terdengar ratapan, tangis yang pahit, pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, apakah penghiburan di hari Natal bagi kita yang mengalami duka cita? Susah saudara, sulit kalau kita mengalaminya, tidak mudah. Baru-baru ini saya mendapatkan satu di Facebook ya. Ada seorang yang kalau saudara sedang dengar Spotify, saudara tahu The Piano Guys. 4 tahun yang lalu, 2016, anaknya hiking, kemudian hilang. Dicari di Oregon, kemudian akhirnya ditemukan pada tanggal 11 November 2016, anaknya mati di dasar jurang. Rupanya dia lagi hiking sendirian,
kemudian terpeleset dan jatuh, namun karena kondisi yang sulit ditemukan. Dan itu November, saudara. Artinya ketika Desember, John Smith ini, the piano guys, dia merayakan Natal dengan rasa duka. Di dalam duka citanya itu dia ketemu sebuah lagu. Dan ketika saya mendengar lagu ini, saya mengatakan iya. Saya boleh mengamini bahwa lagu ini juga menggambarkan perasaan-perasaan orang-orang yang mungkin sekarang ini sedang berduka di dalam masa-masa Natal. Saudara, news mengatakan bahwa di dalam 30 detik di dunia ini ada satu orang yang kehilangan karena pandemik ini. Saudara, kalau kita melihat dari kacamata orang modern, kita tidak bisa mengerti kenapa Matius menuliskan itu. Tetapi bagi pembaca Yahudi, mereka sangat mengerti. Mereka langsung ingat peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa pembuangan. Saudara, siapakah Rahel? Rahel adalah ibu dari Yusuf dan Benyamin. Rahel adalah wanita yang hidupnya penuh dengan sorrow, penuh dengan penderitaan. Dia tidak punya anak bertahun-tahun, dan ketika dia sudah punya anak-anaknya itu troubles. Yusuf dibuang, dijadikan budak. Rahel mati ketika lahir Benyamin. Saudaraku sekalian, Rahel kemudian mati di dalam perjalanan menuju Bethlehem dan dia dikuburkan di antara Bethlehem dan Bethel. Saudara, suatu kesakitan yang luar biasa bagi bangsa Israel adalah ketika keturunan-keturunan dari Yakub ini terbelah dua menjadi kerajaan utara dan selatan. Dan saudaraku sekalian, bagaimana kemudian bangsa Israel dibuang. Saudara, ini adalah sejarah hitamnya bangsa Israel. Ini adalah lembar gelapnya, kegelapan yang sangat gelap dari umat pilihan Allah. Kalau kita baca hanya Yeremia 31 ayat 15. Tapi saudara, disinilah titik terangnya. Yeremia 31 ayat 16 berkata, beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan kalau kita baca lagi saudara di Yeremia 31 ayat 31 lanjutannya. Jadi ini di dalam konteks Allah memberikan kepada mereka satu pengharapan akan adanya perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ketika kejadian itu terjadi, orang Israel seharusnya tahu, this is the time when Messiah come. Messiah is coming. This is the time waktu Yeremia berkata akan ada waktunya Rahel tidak menangis lagi. Yesus sudah datang, inilah titik terangnya. Saudara, sehingga kita melihat ini adalah bukti ganda yang Matius tuliskan. Pertama, Herodes marah, menunjukkan apa? Dia sendiri mengakui Kristus pasti raja yang dijanjikan. Kedua, perjanjian baru sudah tiba. Mesias sudah datang. Itulah sebabnya saudara, sekalipun kita mencucurkan air mata karena duka, tetapi ada waktunya air mata kita berhenti dan ada pengharapan. Karena kita tahu di mana orang-orang kekasih kita berada, yaitu bersama Prince of Peace, bersama Son of God, bersama anak Allah.
Di dalam Yeremia 31 ayat 34. Bagi kita yang sudah hidup dalam perjanjian baru. Bagi kita yang sudah menerima Kristus lahir di dalam hati kita. Taurat itu sudah ada di dalam hati kita. Firman itu sudah ada di dalam hati kita. Di saat itu tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku." Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Itulah perjanjian baru. Itulah terang sehingga kita bisa hidup di dalam terang. Saudaraku sekalian, kita semua sebenarnya bisa menjadi terang dunia jikalau Kristus sudah ada di dalam hati kita. Di dalam Yohanes dituliskan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jemaat GKY Sunter, sudahkah Anda menerima terang itu di dalam hati saudara? Sudahkah ada perjanjian baru di dalam hati saudara? Sudah, dan teruslah menjadi terang. Beberapa jemaat GKY Sunter sudah menjadi terang. Saya ingin memutarkan videonya. Semoga ini menjadi inspirasi buat saudara-saudara sekalian. Kita pun bisa menjadi terang. Karena terang itu sudah ada di dalam hati kita. Silahkan menyaksikan video ini sebelum kita berdoa. Aku mau seperti bercahaya waktu malam, menyinari setiap orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah gelapnya dosa, menerangi setiap orang hingga Tuhanku datang. Aku mau seperti bercahaya waktu malam, menyinari setiap orang di dalam kegelapan. Aku mau bercahaya di tengah gelapnya dosa, menerangi setiap orang hingga Tuhanku datang. Mari kita berdoa. Hiburkanlah hati kami ya Tuhan, dengan perjanjian baru yang sudah kami terima melalui kehadiran-Mu di dunia ini. Berilah kepada kami iman, berilah kepada kami pengharapan bahwa ada tempat di sorga yang sudah disediakan, dan itu hanya mungkin karena Mesias sudah datang. Dan kami sudah menerimanya, dan kami mau menyambut kehadiran Tuhan. Dan ada saatnya nanti perayaan besar ketika kami semua berkumpul di satu tempat yang indah di rumah Bapa di sorga. Karena Kristus yang memungkinkannya. Tuhan, pakailah kami jemaat GKY Sunter untuk hidup di dalam terang dan memancarkan terang itu. Dan tidak hidup tetap di dalam kegelapan. Karena kami sudah menjadi umat-umat perjanjian baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus, dia adalah Raja yang dijanjikan. Dia Raja yang memberi terang pengharapan bagi dunia. Dan biarlah kita yang percaya, sungguh kita boleh menjadi terang bagi dunia untuk mengabarkan berita, kabar sukacita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Padang rumput yang sunyi, saat ini kita memberikan persembahan. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi semua manusia. Mari kita kabarkan ke seluruh bumi. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. Para orang majus datang memberi hadiah. Mari kita juga datang kepada Tuhan Yesus. Pergumulan selama tahun ini, tetapi Tuhan memberkati kita. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini kabar gembira, gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Melalui firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa memang kami tidak bisa menghindarkan diri dari segala pergumulan, kesulitan, beban hidup, bahkan kehilangan, kedukaan. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Dia datang ke tengah dunia ini, lahir di kandang yang hina, yang tidak pantas bagi seorang raja dunia. Tetapi dia melakukannya untuk menyelamatkan kami semua. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kabar yang luar biasa ini. Karena Engkau datang untuk memberikan pengharapan, Engkau datang untuk memberikan terang bagi kegelapan dunia ini. Engkau datang ya Tuhan untuk memberikan pengampunan dan keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah ketika kami yang sungguh percaya kepada Engkau, kami juga dapat memberikan hidup kami yang terbaik bagi Engkau. Ketika kami belum sungguh-sungguh atau masih ragu, Tuhan biar Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, meneguhkan iman kami. Dan biarlah kami sebagai orang yang percaya menjadi saksi bagi orang untuk datang kepada Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan. Kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Gembala oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, kita telah memasuki minggu terakhir sebelum kita akan sama-sama merayakan Natal pada tanggal 24 dan juga ibadah Natal pada tanggal 25. Siapkan hati kita bagaimana kita bisa rasakan damai daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, tadi di dalam firman Tuhan mengingatkan kita ada dua raja, saudara. Ya, Raja Herodes dan Raja Damai Yesus Kristus. Ketika hati kita, hati yang kita set
seperti Raja Herodes, kita tidak akan mengalami akan damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada Raja Damai itu, Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita bisa mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan damai daripada Tuhan. Sebab itu saudara, jangan lupa, tolong dijadwalkan kalau bisa dipasang alarmnya. Tanggal 24 Desember kita ada ibadah perayaan Natal pukul 6 sore, ya, jam 6 sore. Kemudian kebaktian pada tanggal 25 itu jam 9 pagi, ya ibadahnya. Kemudian saudara sekalian, kita tahu di dalam pergumulan kehidupan kita banyak hal yang terjadi. Oleh sebab itu mungkin kita ada pokok-pokok doa yang kita ingin naikkan ya kepada Tuhan, dan kita akan sama-sama juga berdoa pada hari Natal nanti. Jadi sekali lagi bagi saudara yang belum memberikan pokok-pokok doa saudara kepada gereja, tolong bisa segera, karena kita nanti akan menghias pohon Natal kita ya menjadi akan kertas-kertas yang menuliskan akan pokok doa saudara. Ya, jadi mungkin beberapa hari ini juga sudah terakhir saudara. Kemudian Bapak Ibu, bagi saudara yang hendak memberikan persembahan kepada gereja, kita karena keuangan selalu memisahkan saudara ya, untuk persembahan rutin biasa dan juga untuk persembahan Natal. Jadi untuk persembahan Natal, jika saudara transfer jangan lupa memberikan catatan di beritanya persembahan Natal. Tapi kalau saudara nggak mau repot-repot ketik, ya nanti angka yang saudara berikan itu cukup di belakang tambahkan Rp25. Ya, dua angka paling belakang ditulis 25. Nah, itu nanti bagian keuangan udah tahu itu adalah persembahan Natal. Kemudian saudara, tahun baru kita ada ibadah bersama seluruh GKY secara sinodal pada tanggal 1 Januari jam 9 pagi. Ketua Umum Sinode kita Pendeta Yonas Adri akan menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, bagi saudara yang sakit atau mau check up akhir tahun gitu ya, mungkin ada hal-hal yang juga saudara mungkin merasa tidak sehat, saudara mau memeriksakan diri, kita ada kerjasama dengan dua laboratorium ya, laboratorium Prodia dan laboratorium klinik Gunung Sahari. Jadi cukup saudara membawa kartu anggota jemaat GKY ya. Nah saudara, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Jaga diri saudara, di akhir tahun ini kita ya hati-hati yang traveling, harus jaga diri juga baik-baik. Jangan lupa ketika engkau bermain, engkau keluar kota, naik pesawat dan lain-lain. Kita ingin semuanya saudara jemaat GKY Sunter dan juga seluruh teman Handai Taulan kita bisa tetap sehat di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan ya. Baik, kita akan akhiri ibadah ini, kita sama-sama berdiri dan kita akan berdoa bersama dan kita akan naikkan pujian doksologi. Tuhan Bapa di surga, kami datang membawa diri kami. Di akhir tahun ini kami melihat kembali sepanjang tahun ini ya Tuhan, masa-masa sulit yang kami lalui. Dan bagi kami hari ini yang masih ada di dalam pemeliharaan, penyertaan dan kekuatan yang daripada Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Namun bagi saudara-saudara kami yang banyak yang juga bergumul, sakit, bahkan ada sahabat, teman yang kami rasakan kehilangan ya Tuhan, dan kami juga merasa kehilangan. Tuhan yang menghibur. Engkau Raja Damai, Engkau berikan akan peace itu. Ketika menyambut Natal tahun ini, begitu sulitnya kami melewatinya. Namun kami mau berserah, bersandar dan tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menjadi penyelamat bagi kami sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu di dalam iman ini kami melihat juga bahwa saudara dan keluarga yang kami tidak miliki lagi di tahun ini ya Tuhan. Tapi mereka sudah bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami boleh melewati Natal ini juga dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan.
Berdoa untuk keluarga yang bergumul di dalam hal finansial, pekerjaan, usaha. Tuhan juga tolong. Apapun yang kami jalani hari ini ya Tuhan, kami dapat mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengembalikan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai yang daripada Tuhan, damai yang daripada Kristus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah sampai di sini, Tuhan memberkati.